Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ismatul Uluwiyah dari kelas MJ104. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SE MM CPOD yang terhormat. Di sini saya akan mempresentasikan pendapat terkait keberadaan KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang kaitannya dengan kondisi pasar. Keberadaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan dan berkelanjutan pasar. KPPU memiliki mandat utama untuk mengawasi praktik-praktik bisnis yang berpotensi merugikan persaingan usaha seperti monopoli, oligopoli, kartel, dan praktik diskriminasi lainnya. Kaitannya dengan kondisi pasar di Indonesia. Keberadaan KPPU memiliki sejumlah dampak yang signifikan, baik dari segi pelaku usaha maupun konsumen. Berikut adalah analisis lebih mendalam mengenai peran KPPU terhadap pasar. Yang pertama, mendorong persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi utama bagi pasar yang dinamis dan efisien. KPPU memainkan peran sebagai pengawas yang memastikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan praktik-praktik yang menghambat persaingan seperti penyalahgunaan posisi dominan, persengkokolan harga, atau peraturan distribusi yang merugikan pihak lain. Dengan adanya persaingan yang sehat, pelaku usaha didorong untuk terus berinovasi, merugikan, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta menawarkan harga yang kompetitif. Dalam konteks pasar di Indonesia yang masih didominasi oleh beberapa pelaku besar di sektor tertentu, keberadaan KPPU menjadi krusial untuk menghindari konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir perusahaan. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk berkembang, sehingga menciptakan pasar yang lebih inklusif. Yang kedua, yaitu perlindungan terhadap konsumen. Salah satu dampak langsung dari pengawasan KPPU adalah terciptanya pasar yang lebih adil bagi konsumen. Tanpa pengawasan yang efektif, konsumen rentan terhadap praktik seperti penetapan harga yang tidak wajar atau price fixing, pembatasan produksi, atau penguasaan pasar oleh satu atau beberapa perusahaan. KPPU bertugas untuk mencegah hal ini dengan menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Konsumen juga diuntungkan dalam hal ketersediaan pilihan. Ketika persaingan usaha berlangsung secara adil, konsumen mendapat akses ke produk dan layanan yang lebih beragam, dengan harga yang lebih kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Hal ini sangat relevan di Indonesia, di mana daya beli masyarakat sangat bervariasi dan kebutuhan akan barang serta jasa berkualitas tinggi dengan harga terjangkau menjadi prioritas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pasar. Pasar yang sehat mendorong pelaku usaha yang terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan tidak dapat bertahan hanya dengan mengandalkan posisi dominan. Mereka harus menawarkan nilai tambah yang lebih besar kepada konsumen. Keberadaan KPPU membantu memastikan bahwa tidak ada hambatan buatan atau artificial barriers yang diciptakan oleh pelaku usaha tertentu untuk menghambat inovasi atau membatasi akses ke pasar. Di Indonesia, berbagai sektor industri seperti transportasi,
telekomunikasi, dan energi telah mengalami dampak positif dari pengawasan KPPU. Dengan memastikan persaingan yang adil, KPPU berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional dan daya saing industri dalam skala global. Yang keempat, yaitu mengawasi merger dan akuisisi. Salah satu aspek penting dari peran KPPU adalah pengawasan terhadap merger dan akuisisi yang berpotensi untuk mengurangi persaingan di pasar. Proses ini memastikan bahwa penggabungan perusahaan tidak menciptakan entitas yang terlalu dominan sehingga mengancam keberlanjutan persaingan usaha. Dalam konteks ini, KPPU tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga menjamin bahwa struktur pasar tetap kompetitif. Sebagai contoh, di Indonesia, kasus-kasus merger perusahaan besar di sektor retail, keuangan, dan teknologi seringkali mendapat perhatian dari KPPU. Pengawasan yang ketat terhadap merger dan akuisisi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Yang kelima, yaitu tantangan dalam implementasi. Meski memiliki peran yang strategis, KPPU juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat. Banyak pelaku usaha yang masih menganggap pengawas KPPU sebagai hambatan daripada sebagai upaya menciptakan pasar yang lebih adil. Selain itu, KPPU perlu terus meningkatkan kapasitasnya dalam hal penegakan hukum, penelitian, dan advokasi. Koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya yang juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa keputusan KPPU diimplementasikan secara efektif. Yang keenam, yaitu dampak pada stabilitas dan keberlanjutan pasar. Keberadaan KPPU turut berkontribusi pada stabilitas pasar dengan memastikan bahwa persaingan usaha berjalan sesuai dengan aturan. Pasar yang stabil dan teratur memberikan kepercayaan pada investor, baik domestik maupun internasional. Untuk menanamkan modal mereka di Indonesia, hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, keberadaan KPPU membantu menciptakan pasar yang lebih berkelanjutan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha, melindungi kepentingan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kesimpulannya, keberadaan KPPU merupakan elemen kunci dalam menciptakan pasar yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menjalankan fungsinya sebagai pengawas persaingan usaha, KPPU tidak hanya melindungi konsumen dari praktik yang merugikan, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Meski menghadapi berbagai tantangan, KPPU memiliki potensi besar untuk terus memperkuat perannya dan membangun pasar yang sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, keberadaan KPPU tidak hanya relevan, tetapi juga esensial bagi perkembangan ekonomi Indonesia di masa depan. Presentasi yang kedua yaitu saya akan mereview atau memberikan pendapat terkait keberadaan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang kaitannya sama dengan kondisi pasar. YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah salah satu organisasi non-pemerintah yang memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Keberadaan YLKI sangat relevan dalam konteks pasar yang dinamis, terutama di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompleks.
Berikut adalah beberapa pendapat mengenai peran YLKI dan hubungannya dengan kondisi pasar. Yang pertama, yaitu melindungi hak-hak konsumen. Salah satu fungsi utama YLKI adalah melindungi hak konsumen. Dalam pasar yang kompetitif, konsumen seringkali menjadi pihak yang rentan karena kurangnya informasi, yaitu banyak konsumen yang tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai produk atau layanan yang mereka beli. Yang kedua, asimetri kekuatan. Produk dan pelaku usaha besar sering memiliki kontrol lebih besar atas pasar sehingga konsumen memerlukan perlindungan tambahan. YLKI memberikan advokasi untuk memastikan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kejelasan informasi. Misalnya, dalam kasus barang atau jasa yang tidak sesuai standar, YLKI dapat bertindak sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan konsumen. Peran YLKI yang kedua yaitu mendorong transparansi pasar. Pasar yang sehat membutuhkan transparansi antara produsen dan konsumen. YLKI berperan penting dalam menyuarakan perlunya pembukaan informasi. Produsen perlu memberikan informasi lengkap terkait produk, seperti komposisi, tanggal kadaluarsa, dan potensi resiko. Pengawasan praktik periklanan. YLKI seringkali mengkritis iklan yang menyesatkan atau memberikan klaim berlebihan terhadap produk. Transparansi ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong kompetisi yang lebih sehat antar produsen. Yang ketiga, mengawasi praktik bisnis yang tidak adil. Dalam pasar yang berkembang, terdapat resiko terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti monopoli dan kartel. Ketika pelaku usaha besar menguasai pasar, konsumen seringkali tidak memiliki pilihan lain selain menerima harga tinggi atau layanan yang buruk. Penipuan konsumen, contohnya produk palsu, tidak aman, atau tidak sesuai deskripsi sering kali ditemukan. YLKI bertindak sebagai pengawas independen yang mengidentifikasi dan menyuarakan masalah-masalah ini kepada regulator atau media. Dengan demikian, keberadaan YLKI membantu menciptakan pasar yang lebih adil. Yang keempat, meningkatkan kesadaran konsumen. Salah satu tantangan besar dalam pasar Indonesia adalah rendahnya kesadaran konsumen tentang hak dan kewajibannya. YLKI aktif mengedukasi masyarakat melalui kampanye, seminar, dan publikasi. YLKI meningkatkan pemahaman masyarakat tentang apa yang menjadi hak mereka sebagai konsumen. Memberikan panduan, YLKI menyediakan informasi tentang produk dan layanan yang aman, serta mendorong konsumen untuk lebih kritis dalam membuat keputusan. Kesadaran ini mendorong permintaan terhadap produk dan layanan yang lebih berkualitas yang pada akhirnya meningkatkan standar di pasar. Yang kelima, memperkuat regulasi dan penegakan hukum. YLKI seringkali bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan regulasi terkait perlindungan konsumen. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. YLKI berperan aktif dalam menyuarakan kebutuhan perlindungan konsumen kepada pembuat kebijakan. Pengawasan dan pelaporan. YLKI melaporkan pelanggaran yang terjadi di pasar kepada pihak berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yaitu KPPU. Yang keenam, menjembatani konsumen dan produsen. YLKI tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu pelaku usaha memahami kebutuhan pasar. Dengan mendengar keluhan dan umpan balik konsumen, pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan.
meningkatkan kepercayaan. Produsen yang bekerja sama dengan YLKI dalam memastikan kualitas produk akan lebih dipercaya oleh konsumen. Yang ketujuh, dampak keberadaan YLKI terhadap pasar. Pasar yang lebih sehat dengan advokasi dan pengawasan, YLKI mendorong terciptanya persaingan yang adil dan inovasi di antara pelaku dan usaha. Kepercayaan konsumen, konsumen yang merasa dilindungi akan lebih percaya untuk berpartisipasi dalam pasar, yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi. Tantangan adaptasi. Dalam era digital, YLKI juga harus beradaptasi dengan pola konsumen baru, seperti belanja daring yang memiliki tantangan tersendiri. Tantangan yang dihadapi YLKI. Kurangnya kesadaran konsumen, banyak konsumen di Indonesia yang belum memahami pentingnya hak mereka atau keberadaan YLKI sebagai lembaga perlindungan. Keterbatasan sumber daya. Sebagai lembaga independen, YLKI seringkali menghadapi keterbatasan dana dan tenaga dalam menjangkau berbagai masalah konsumen di seluruh Indonesia. Ketergantungan pada regulasi. Efektivitas YLKI juga sangat bergantung pada kualitas regulasi dan penegakan hukum dari pemerintah. Kesimpulan, keberadaan YLKI sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen di pasar. Dengan melindungi hak konsumen, mendorong transparansi, mengawasi praktik bisnis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat. YLKI membantu menciptakan pasar yang lebih adil dan kompetitif serta sehat. Namun, keberhasilan YLKI tidak hanya tergantung pada upaya sendiri, tetapi juga pada dukungan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Kerjasama yang erat di antara semua pihak adalah kunci untuk memastikan bahwa pasar di Indonesia tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pelaku di dalamnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.